Oke, kita kembali lagi di podcast 103 bersama rekan kita Robert Parlindungan Pasaribu. Benar, Sehat Le? sehat. Kemarin kan sakit tuh ya? Iya benar. Sakit apa Le? Kok bisa sih? Jadi ya sekeras-kerasnya batu kalau terus saya kena Sok. Iya hidup ini ya. Enggak betul ya. Kuat-kuatnya laki-laki yang pasti ada yang lebih kuat kan. Oh gitu. Enggak. Jadi karena apa itu jadi? Ini kalau orang bilang salah makan. Oh gitu. Penjelasannya anjir. Salah makan. Oh, sekuat-kuatnya batu pas ditanya apa salah makan. Oh gitu. Yang harusnya biasanya makan nasi kemasan keju ataupun sebalik. Asik. Anu, posisi center back tapi pengen jadi striker. Aku bingung. Sebenarnya apa sih, Le? Jadi begini ceritanya. Iya dong, diceritain. Aku nggak tahu. Jadi kalau kita berbicara tentang sepak bola, jadi kalau kita tarik panjang dulu, saya dikenalkan sepak bola sama bapak saya. Ush, cakep. Kenapa dikenalkan sama bapak saya? Karena saya nggak kenal tetangga. Gitu ya. Jadi saya dikenalkan sama bapak saya dulu. Mungkin saya kenal sama bapak saya. Anjing makin panas dulu di sini ya. Oke, terus. Ya, jadi dulu tuh zamannya TVRI. TVRI. Iya. Enggak, itu di mana posisi, Le? Ya sudah waktu kecil SD di Belopan. Di Balikpapan. Oh, kau lahir di Balikpapan? Jadi saya lahir dan besar sudah di Belopan. Oke. Jadi TVRI. pertama kali kenal sepak bola dikenalkan sama bapak melalui TV Republik Indonesia atau Bandar Jeddah. Ya. Oke. Jadi di situ waktu nyarin hanya ada Liga Italia. Koreksi saya netizen kalau salah ya. Oh iya Itu betul. sekitar tahun 2000 something. Oke. Jadi kalau ditanya klub bola favorit apa ya AC Milan. Sama kita. Oke. Terkesan tua tapi ya gara-gara dikenalinnya itu kan. Jadi Oke. AC Milan. Kalau ditanya pemain favorit siapa? Jujur sampai detik ini saya masih sangat suka sama Ricky Ricardo. Apa nih lo anjing? Dari mungkin kapan? Ricky Ricardo kakak. Kakak kan? Kakak. Iya. Aku sampai nggak tahu yang namanya kakak itu Ricky Ricardo. Serius? Enggak itu serius? Benar, Ricky Ricardo kakak. Itu Coba aku browsing aja. Betulan Ricky Ricardo. Iya, Ricky Ricardo kakak. Aku yang bodoh ternyata. Oke, kakak ya Jadi kakak. sampai detik ini masih suka sama kakak. Kenapa? Karena sangat berbeda dengan gaya bermain pemain Brazil pada umumnya. Oke. Samba dan kawan-kawan. Iya, Jadi iya. ketika bermain dulu waktu zaman SD SMP pada dasarnya saya itu pernah jadi kiper waktu SD, pernah jadi striker, tapi masifnya adalah sebagai seorang playmaker sebenarnya. Playmaker aslinya, Asli pemain sebenarnya, tengah. iya, jadi naluri menservis. Sorry, bukan apa yang namanya membagi bola. Membagi bola dan memanjakan teman-teman di flank, di striker. Kau bisa memanjakan kita berarti. Hanya kesempatan yang belum datang untuk menunjukkan gitu. Oke, playmaker berarti ya. Memang nature-nya adalah sebagai seorang playmaker. Oke. Jadi kalau dulu itu sempat terkenal Pirlo posisinya adalah deep lying playmaker. Asik ini, cakep nih. Oke. Jadi itu Kalau cakep nih. Jadi Oke. itu adalah posisi di mana gelandang bermain bebas di belakang gelandang serang. Jadi di atasnya gelandang jangkar, di bawahnya gelandang serang. Oke, bisa kebayangkan sudah itu. Ya. Namanya deep lying playmaker. Itu Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Oke. Itu dia adalah deep lying playmaker. Jadi nature-nya adalah sebagai itu. Jadi kebetulan sebelum bergabung di permainan bola saat ini di Sinergi, kebetulan 3 season terakhir saya di PMP. Jadi MP. Iya, ditemukan sama coach kita, coach Lejek itu ditempatkan sebagai seorang back. Back. Jadi namanya kita ini diberikan mandat ya kita maksimalkan saja di situ. Oke, tapi gini, sorry aku potong ya. Aku melihat kamu di back sih bagus gitu. Nah, kenapa kamu nggak coba berontak? Nah, mungkin kalau ditanya kenapa nggak berontak lah itu juga mungkin sudah capek kali bisa sabar lah ya. Oh gitu, berarti oke, ini kan nanti kita mau main ya di tanggal 2 Juni 2024. Oke, ini tayang sebelum tanggal itu udah tayang gitu. Oh berarti itu kamu udah berontak sebenarnya. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam Kamu pengennya adalah playmaker.
Oke, Abang Jeb, ini mungkin ditonton ya kan. Untuk pertanyaan terakhir loh ini kan. Berarti sudah terbuka ini berarti ya? Isu terbuka, sebenarnya sudah terbuka. Oke, berarti maunya di playmaker. Sebenarnya seperti itu. Basic memang di playmaker aslinya. Iya, playmaker seperti Tapi dari pandanganku sendiri, aku melihat kamu tuh memang libero bagus leh. Makanya kamu waktu pada saat season 7 kalau nggak salah, kamu langsung ibaratnya ini hilang kendali ya. Iya, sedih. Langsung lari ke depan. Jadi itulah pertama kali merasakan yang dirasakan sama Messi ya di final kalah. Oke. Baru pertandingan terakhir final, ya cuma ya bola adalah bola. Oke. Berarti terjawab ya. Berarti sebenarnya kamu adalah playmaker. Tapi nggak ada masalah Nggak Dek. masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Striker nggak masalah. dari tiga ini yang mana yang kamu lebih dominan tuh yang mana? Kalau kita boleh overconfidence untuk best position seharusnya di playmaker. Oke, berarti playmaker ya. Berarti untuk match selanjutnya lah ya. Tapi ya ini sudah terbuka juga buat Bang Jeb sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan demi tim kan. Iya, komposisi tim dibutuhkan di situ ya kita. Kau ikut FC Sinergi ini udah berapa lama ya? Nah, jadi Bisa cerita nggak dari mana ketemunya FC Sinergi gitu kan? Nah, benar. Jadi kita ini masih bola ya. Iya benar. Jadi cukup menarik nih pertanyaannya. Kalau ditanya kapan masuknya dan gimana ceritanya. Jadi kebetulan di grup FC Sinergi ini saya berteman 4 orang. Yang sudah masuk FC Sinergi. Iya, di situ ada saya, ada Nelson, ada Enok, sama ada Leo. Oke, yang 4 serangga itu ya. Dari 4 ini yang paling senior di organisasi ini adalah si Leo. Yang dulunya masuk Sinergi Paling dulu. pertama masuk. Iya betul. Zaman-zamannya masih 5 orang, 7 orang, 10 orang. Oke. Dialah yang masuk ke situ. Karena saya memang dasarnya suka organisasi dan suka bertemu dengan orang. Saya kepo itu grup apa sih? Saya mau dong diajakin. Kalaupun memang harus bayar ya saya bayar, nggak masalah. Yang penting ketemu teman baru. Kan pengen aja di Balikpapan punya komunitas positif, punya teman baru. Akhirnya cukup lama juga karena pada saat itu sedang berjalan sebuah kompetisi internal. Jadi internal kalian? Internal Sinergi. Oh, udah berjalan ya? Udah mulai ada. Itu saya masuk tahun lalu. Kok futsal main juga berarti? Pernah sempat main. Main ya? Pernah. Oke. Lupa aku nggak tahu. Jadi sebelum kayaknya kalau nggak salah ingat saya masuk itu Piala Kemerdekaan chapter 1. Piala Kemerdekaan. Ya, jadi mungkin sekitar bulan Juli kali saya masuknya itu. Nah, itu sebelumnya saya sudah, minta tolong dong masukin. Oh, udah pengen. Udah pengen. Nyesel nggak sekarang? Enggak. Oke, berarti. Kenapa tidak nyesel dan kenapa tertarik? Karena saya lihat pada saat itu ada agenda rutin tiap minggu olahraga. Usia-usia sekarang kan usia-usia golden age lah kita. Betul. Memang butuh lah kita ya. Iya, jadi Senin sampai Jumat atau mungkin sampai Sabtu kerja, Sabtu Minggu kita tidur. Salah, olahraga. Berarti namanya terjawab ya. Berarti kenapa kamu bisa masuk FC Sinergi? Nah, terus gini. Di FC Sinergi ini kan ya yang kita tahu lah ya. Sekarang kamu udah masuk ke panitia untuk event kemerdekaan. Iya, benar. Sebelumnya ini aku pengen tahu nih, menurutmu FC Sinergi ini seperti apa sih di sudut pandangmu lah, Le? Karena sama, ini pertanyaan ini pasti ku tanya ke Oke. Jadi memang saya adalah tipikal yang suka meminta untuk berkontribusi lah ya. Jadi mau masuk pun saya juga minta sama si Leo untuk dimasukin. Pun ketika lihat di dalam sini ada organisasi, ada semacam pengurus, saya pun juga secara terbuka, seingat saya bilang juga sama Chandra, kalau memang boleh bergabung di pengurusan saya juga boleh deh ikut bergabung, karena selain suka main olahraga, saya juga suka membantu mengorganisir lah. Iya, kelihatan sih. Iya, oke. Jadi karena menurut saya selama saya suka ya udah dilakukan aja nggak masalah. Karena kita kalau ngejalaninnya dengan rasa suka kita sendiri itu nggak ada. Iya, benar. Nah, kalau ditanya terus gimana kalau sudah masuk sekarang di dalamnya gimana? Jadi pada dasarnya member komunitas ini bergerak di bidang oil and gas serta service. Betul. Sementara saya sendiri bekerja di bidang consumer good. Which is itu bertolak belakang. Nah, mungkin kebanyakan orang akan minder, cuma buat saya ini kesempatan nih buat nambah teman, buat nanya-nanya, ya sekedar say hi lah. Jadi ya enak aja ketemu teman-teman multi umur, multi pekerjaan,
multi kehidupan sosial enak sekali, jadi sangat luar biasa. Seperti itu. Berarti itu ya, berarti nyaman jatuhnya. Jatuhnya enak, nyaman. Berarti kan gini ya biar dimanapun kita kan ada di salah satu organisasi atau di salah satu apapun itu, kalau dibilang nyaman, tapi kan ada nih, menurut kau lah, kita ngomong di sinergi ya, ada nggak yang nggak kamu suka di FC Sinergi? Dari segi apa gitu? Ya terserah, mau personal mau apa ya terserah gitu, kan bebas di sini. Benar-benar, berarti kalau ditanya ada nggak yang kamu tidak suka, mungkin kita jawab dulu apa itu yang tidak saya suka ya? Iya, nggak apa-apa. Turunannya adalah siapa? Ya. Iya. Jadi kalau ditanya apa sih nggak kita suka, jadi pada dasarnya kan komunitas ini adalah non-profit organisasi. Oh, betul. Ya, jadi tidak ada gaji, tidak ada duit. Betul. Iuran juga tetap iuran. Betul. Bayar lapangan juga bayar lapangan. Jadi ya sama-sama lah yang dirasakan. Mungkin teman-teman sibuk, ya mungkin juga kami pengurus juga sibuk, tapi mencoba mengakomodir. Kalau ditanya apa yang nggak suka, yang nggak suka adalah ketika teman-teman ditanya tidak ada respon. Oh. Ya, jadi sangat menyayangkan kepada teman-teman kalau ditanyain tidak ada respon. Ketika ada kendala kita tanyakan apa nih yang bisa kita bantu, tidak ada respon. Jadi kita bingung mau menentukan apa. Ibarat Pak Jokowi mau ngasih kebijakan kan juga bingung kan. Iya betul. Itu, iya. jadi, Maksud kita harus membaca pikiran mereka ya kita kan. tidak bisa, ya kalau katanya Steve Jobs kalau saya tidak salah, if you want to make everyone happy, be a ice cream seller. Jadilah penjual es krim. Sip. Penjelasan. Berat ini. Oke. Jadi Berarti itu ya. Jadi itu yang kasihan teman-teman yang lain. Makanya kita itu kan ada moto tuh ya, yang seperti itu. Mas Andi bilang. 3 moto kunci. Komunikasi, konsisten, IQ, sama satu lagi apa ya, lupa aku. Nah itu netizen tolong dibantu. Hah? QQ. Iya, pokoknya itulah intinya itu. Berarti kan komunikasi ini yang penting. Benar, setuju. Jadi jangan kita kayak ngomong sama tembok lah ya. Betul dong. Tembok aja. Saling menghargai juga sih sebenarnya itu. Benar. Ya, nggak? Kita tahu pada dasarnya semua waktu kita adalah berharga. Yes. Pak Lehendra punya waktu berharga, meluangkan waktu sangat berharga. Betul. Saya tahu teman-teman yang sedang menonton, yang di luar sana yang punya aktivitas, laksanakan itu, tapi ketika nanti sudah free, ya mungkin bisa merespon apa yang sudah kita persiapkan. Oke, siap berarti itu ya. Ke personalnya nggak ada? Kalau ke personal, aku nggak, yang penting yang jawab ya. Oke. Aku agak keringetan aja. kalau ke personal, kebetulan selama saya join di sini, yang ikut masih itu aja. Jadi ya sudah tahu lah karakternya. Oh, orang A ini emang tipikalnya. A itu nggak disebut? Enggak. Oh ya nggak apa-apa. A itu tidak merepresentasikan Andi gitu. Iya, oke. B nggak kita representasikan dengan Bung Chandra. Iya, oke. Jadi Aman. inisial apapun tidak merepresentasikan apapun yang dari netizen. Iya, asik. Jadi kita, saya secara pribadi sudah tahu, oh ternyata ada teman yang pengen di lip service, di service dengan di sanjung-sanjung. Karakternya tuh berbeda-beda. Berarti sama aja dong, kita juga harus menilai, membaca karakter mereka dong jatuhnya. Nah, kita jadi LC dong. Bisa jadi seperti itu. Enak dong, yang tadi Bapak sebut dibayar lagi ya? Iya. Ini nggak dibayar lagi. Dibayar gitu kan. Apa kita harus seperti itu? Nggak bisa itu. Nggak bisa kan? Intinya kita saling menghargai. Bener ya, menghargai. Berarti oke, nama tadi udah kita hapus ya kan, nggak ada, berarti yang nggak ada inisial apapun nggak ada ya. Jadi nggak ada lah, no hard feeling lah. Oke, berarti gini, kan kemarin di season 8 ini nggak main ya, 2 kali berturut-turut ya? Iya. 2 kali ya? Bener. Yang pertama karena sakit kan? Bener. Kan grupnya pan juga kan? Bener. Le juga membaca berita kalau kita ini memang bukan terpuruk sih, maksudnya kurang inilah. Ada sensor lah ya. Ada sensor. Nah, ya. ini kan tanggal 1 Juni kita main nih teman-teman ya kan. Dari 2 pertandingan ini kan nggak ikut. Iya. Berarti kan langsung ketiga. Iya. Kan belum bisa berkolaborasi dengan 2 pertandingan terakhir kemarin. Dan gimana caranya? Oke. Lihat sendiri gimana nanti? Oke, jadi 2 pekan pertama itu saya tidak turun bukan karena sakit tapi bersemedi. Berarti kita jenguk siapa tuh? Nah, itu adalah korinnya saya. Oh gitu. Oke. Jadi kebetulan buat teman-teman yang ada di belakang layar, 3 season terakhir termasuk ini saya masuk di PMB terus.
Jadi, betul. Jadi saya duet mau terus sama Legend ini. Saya juga nggak tahu apakah akan dibagi profitnya dari SMP, apakah akan dipekerjakan Atau memang kamu kutukan? Enggak, itu enggak. Kita nggak tahu loh ya. Nah ini jangan sampai nih. Nempel terus sampai pengundian yang ketiga saya juga astaga di PMP lagi. Oke. Berarti memang harus PMP juara. Kalau ditanya kira-kira bisa nggak bonding sama tim yang ada berarti Betul, gitu kan? betul. Kebetulan tim-tim yang di PMP sekarang itu mayoritas saya belum pernah join main bareng sama Udah. ya mungkin Lai sudah Ya. sama Chandra mungkin pernah tapi lama Ya. sama Omate lama dulu Ah. mungkin ya mayoritas juga udah lama nggak pernah main bareng mungkin Oke. di 3-4 game terakhir belum pernah main bareng Oke. jadi penasaran Iya dong. jadi pengen tahu ini karakter sekarang orangnya kayak gimana nih Berkolaborasi nanti kayak apa gitu. Iya, jadi Ah. kalau ditanya apa kiat-kiat khusus ya mau nggak mau kita harus kembali ke motonya mungkin ya ketika saya nanti jadi back berarti saya harus fokus dulu di area pertahanan saya Oke. karena back selain kiper back adalah orang kedua yang bisa melihat pertandingan dari belakang Oke. paling bisa melihat pertandingan dari belakang Oke. jadi nanti mungkin ya saya juga melalui VT ini mau bilang ke teman-teman tapi tolong dibantu kalau saya ada teriak dari belakang karena pasti saya bisa melihat dari belakang Oke. jadi gimana cara bondingnya di grup WhatsApp kita leburkan lagi lempar cadangan gawat kita bersuara sambil hidup lagi nggak ada ya kalau satu orang kalau kamu pengen pergi cepat pergilah sendiri tapi kalau kamu pengen pergi jauh pergilah bersama-sama asik Gitu motonya ya. Oke. Nanti oke. Season 8. Menurut Le ini kan walaupun Le nggak ikut ya, tapi kan bisa melihat hasil skor sementara saat ini, hasil apa namanya klasemen sementara saat
kuliah ya. Oke, kuliah berarti. Jadi lanjut kuliah saya di Universitas Gadjah Mada, jurusan UGM. Oke. Jurusan Mechanical Engineering. Asik ya. SMA itu ya. Langsung ke teknikal. Iya, jadi sarjana teknik lah ngomongnya. Jadi lanjut di situ. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, pada dasarnya saya suka matematika. Suka matematika tapi ke teknik. Iya, jadi ketika lulus, apa sih jurusan yang masuk ke matematika? Jawabannya cuma ada dua. Yang pertama, pendidikan matematika murni. Yang kedua adalah teknik. Nah, ternyata teknik itu turunannya banyak. Ada teknik fisika, nuklir, kimia, mesin, dan kawan-kawan lah. Bener. Tanya punya tanya, karena kebetulan kita di Balikpapan ini didukung sama sumber daya alam kita, terpilihlah teknik mesin. Teknik mesin Iya. ambil jurusan itu. Iya, niat hati. Basic itu ya. Iya, niat hati lulus dari sana, pulang ke Balikpapan, kerja di entah di offshore dah. Oh, itu apa namanya bayangan? Angan. Oke. Angan, mimpi. Luluslah dari Jogja, Iya. tapi berarti belum sempat ngambil pekerjaan di Jogja dong, belum. Nggak sempat. Jadi ya mungkin sedikit cerita di kuliahnya lah ya. Jadi di dunia perkuliahan ini saya juga udah pernah merasakan namanya nasakom. Tahu nggak nasakom? Apa tuh? Nasib 1 koma. Nasib 1 koma IP. Oh. Oke. Jadi kan indeks prestasi itu kan 1 sampai 4. Iya. Oh iya, Pak. Jadi saya pernah IP 1,9. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Jadi itu yang masih membekas sekali. Jadi ketika saya dapat nilai IP itu saya nangis rasanya, apa saya pulang aja ini ya. Aduh, kok bodoh sekali. Sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga ya. Lebih ke nggak fokus aja lah gitu kan ya. Jadi saya tapi udah UGM sih oke lah. Jadi udah pernah merasakan nasib 1 koma. Jadi angkatan 2010 kuliah, puji Tuhan bisa lulus di tahun 2015, wisudanya di 2016. Berarti ya memang standarnya segitu. Jadi 5 tahun setengah menuju 6 tahun lah. Ya masih standar lah itu. Ya, jadi kalau ditanya kok lama banget, bukan lama, memaksimalkan. Tapi buat teman-teman di luar sana yang punya adik, anak, keponakan yang masih kuliah, jangan ditiru. Jangan ditiru. Iya, kuliah secepat mungkin supaya biaya tidak terlalu banyak expense-nya. Betul. Jadi kalau bisa cepat jangan diperlama. Betul. Nah, lulus dari sana saya sempat melakukan buana di Jabodetabek lah. Terus di Jakarta? Iya, tapi statusnya tidak bekerja. Ngapain? Nyari kerja. Tapi di sana itu ada keluarga. Nah, jadi kebetulan dari anaknya bapak sama mama tidak punya keluarga di Jakarta. Oke. Keluarga punya di Medan atau di Balikpapan. Oke. Di Jakarta murni selama kurang lebih 10 bulan lah kita bilang. Numpang di tempat teman kuliah. Iya. Murni. Satu angkatan. Pagi dia berangkat kerja sih. Oh, dia udah kerja? Sudah kerja. Kok bisa dia nggak referensi kamu? Nah, itu dia. Jadi waktu itu dia kerjanya di Waskita Karya. Waskita Karya. Oke. Sorry salah. Di Wika. Wika. BUMN. Oke. Jadi ceritanya pagi dia berangkat kerja, pagi saya masih molor. Di rumahnya? Masih di rumahnya. Ada orang tuanya? Ada orang tuanya dikasih Wow. Apa yang kamu sampaikan kepada orang tuanya Jadi sekarang? buat teman saya Henry Hasbiaullah, sarjana teknik, teman saya angkatan 2010. Oke. Dulu kita pernah sedekat nadi, sekarang kita sejauh telinga. Maksudnya di dekat sini tadi nggak bisa kelihatan. Oke. Jadi sekarang dia sudah kerja di BPJS. Oh. Jadi sekarang sudah jadi pejabat. Asik. Ya, jadi mungkin gak lama lagi masuk TV. Ya semoga bukan rompi orange pesan saya. Iya. Tetap jadi pakai pakaian bebas. Ini bukan doa ya. Iya, oke. Tetap jadi pejabat yang bermartabat. Asik. Oke, berarti Jadi lanjut tadi lah ya. Lanjut, iya. Jadi selama Ini kurang menarik lebih nih. 6 sampai 10 bulan saya numpang di Jakarta Timur di daerah Cawang. selama berapa tahun sih itu? 6 sampai 10 bulan. Jadi saya bolak-balik. Itu hampir setahun ya? Iya. Kurang aja, jadi makanya saya itu utang budi sekali. Nggak apa-apa. Nggak bayar uang kos, dikasih makan. Cuma ya mungkin kami dulu berteman sangat baik ketika kuliah. Iya. Dia ada duit, saya traktir nasi telur. Saya nggak ada duit, dia traktir saya nasi telur. Jadi seperti itu. Jadi selama 6 bulan lebih saya ngelamar ke Balikpapan, dari Jakarta ke Karawang, Pulau Gadung. Ya, itu saya disitulah pertama kali saya mengagumi perusahaan-perusahaan manufaktur seperti
Astra Iya, Group, di sana memang. Yamaha Group, mungkin Omron, manufaktur alat kesehatan. Ya, jadi perusahaannya Bakri juga sudah sempat interview BOD. Ya, di perusahaan tersebut lah yang tadi saya sebut. Di situ pertama kali, dan untuk terakhir kalinya saya mau interview di Jabodetabek. Kenapa? Ketika interview itu kandidat sisa 3, saya salah satunya akan diambil 2. Gambling nih pokoknya. Iya, berarti kan dari 3 opportunity-nya ya cukup besar lah. 2/3. Ya, ternyata ketika hari interview datang lagi 2 tambahan. Nah, berat. jadi total 5. Berat. Iya, berat. Yang diambil tetap 2. Ternyata yang diambil yang baru asuh. Ternyata punya selidik, dia punya keluarga, bahkan mamanya kerja di situ. Berarti masih ada lah. Bukan jawaban bahwa itu ada tindakan. Iya, bukan. Ini tidak ada. Tapi mungkin, ada sedikit lah ya. Mungkin ya kan. Ini kan hanya mungkin ya. Jadi siapa yang tahu kan. Berarti gini, setelah lulus dari UGM itu berarti ke Jakarta sekitar 10 bulan. Yes. Tidak pernah bekerja. Tidak Sama bekerja. sekali. Jadi cuma murni masih minta duit dari orang tua. Sama sekali. Kenapa nggak mencoba? Maaf ya, memang sih agak sulit ya kalau di Jakarta juga, kalau dibilang tingkat persaingannya tinggi. Iya, benar. Nah, kenapa nggak coba bekerja yang ibaratnya, ya maaf ya, yang mungkin yang basic awal dulu lah, kerja apa? Apapun itu ya. Apapun itu gitu maksudnya. Jadi memang harus saya akui, meskipun saya bukan berasal dari keluarga yang kaya, Iya. tapi kebetulan puji Tuhan terpenuhi. Hal itulah yang menyebabkan mental yang kurang baik. Berarti teman-teman ya, berarti di sini ada sedikit ini juga ya, ada sedikit pesan juga. Pesan, ya. Ada pesan moralnya lah ya. Ya, jadi dengan terpenuhinya semua kebutuhan ketika kuliah menyebabkan semangat juangnya tidak sebaik teman-teman yang lain. Jadi nggak fighter banget. Iya, tapi tidak mengeneralisir ya, karena Iya, ada iya. aja yang terfasilitasi. Betul. Pekerjaannya lebih baik. Itu kamu alamin, berarti kamu alamin di dirimu sendiri Iya, ya, jadi- pada saat itu ya. Ya, jadi saya masih minta duit ke orang tua saya tiap bulan, menghabiskan duit doang. Jadi saya bilang, teman-teman di luar sana yang lulus SMA menghasilkan duit, lulus sekolah diploma sarjana langsung menghasilkan duit, kalian luar biasa. Karena saya sampai usia saya bekerja pertama kali secara profesional itu tahun 2017. 2017. Iya, 2017. Berarti kalau saya itu kelahiran 92, umur 25 saya baru menerima. Baru yang masuk ke profesional ya. Baru menerima gaji pertama. 25 tahun, bayangkan itu saudara-saudara. 25 tahun saya hidup menghabiskan duit orang tua saya. Jadi buat teman-teman di luar sana, Iya. lulus SMA langsung bekerja, kalian luar biasa. Luar biasa ya. Luar Kita biasa. sebenarnya gini sih, semua juga luar biasa. Karena Yes. gini kan, mungkin kan di perjalanan hidup itu ada yang inilah yang dibilang cerita. Kenapa kita harus punya flashback ke belakang? Ya inilah yang dinamakan Ya. cerita. Benar. Betul. Jadi gini, berarti di 10 bulan di Jakarta itu ibaratnya tidak bekerja dan akhirnya menyerah pulang ke Balikpapan. dengan apa pertanggungjawabannya dengan Nah, pada itu saat dia. itu? Jadi- Aku bingung juga kan. Jadi kebetulan saya ini adalah anak ketiga, anak terakhir dari 3 bersaudara dan laki-laki satu-satunya. Oke. Jadi kalau di tradisi Batak, koreksi saya teman-teman kalau saya salah, turunan Batak laki-laki itu punya privilege. Oh iya. Ya, jadi punya Aku pernah privilege dengar itu juga, untuk iya. membawa marga. Betul. Jadi kalau kata orang tua saya dulu, daripada kamu di luar kota menghabiskan duit, ternyata gue pulang saja. Oke, kita stop dulu ya. Komersial break lagi. Ya. Kembali lagi. Oke, lanjut lagi Leh. Oke. Dari Jakarta kan pulang, ya kan? Ya. Tanpa hasil. Iya. Iya kan? Iya. Terus orang tua tuh gimana? Nah, jadi sedikit cerita dari dulu kalau di kuliah, mungkin tingkat ketiga atau tingkat keempat terakhir saya itu sempat ikut training K3LL, keselamatan kerja dalam lingkungan tertentu. Oke. Jadi sempat ikut sertifikat, harapannya bisa pulang ke Balikpapan atau kerja di Jakarta itu jadi safety man atau apapun. Oke. Safety officer lah, apalah ya. Jadi tidak seindah yang diharapkan. Iya. Jadi ibarat kata sudah sekian bulan di Jakarta ditarik sama dealer.
tarik leasing. Udah pulang aja daripada kamu ngabisin duit nggak jelas, nggak kelihatan. Udah pulang aja ke sini. Ngapain kayak di sini? Udah pulang aku inget. Tes pulang di sini masih nganggur juga untuk beberapa Bingung bulan. dong. Bingung. Kenapa bingung? Entah saya yang kurang pintar atau kurang terampil dalam jurusan saya, harus saya akui kemampuan engineering saya tidak baik. Ya, jadi ya mungkin orang tua mikirnya di sini kok banyak kok oil and gas company, service company, kenapa nggak bisa dimasukin? Pada saat itu, seingat saya yang diterima adalah tenaga siap pakai. Ya, semua minta experience, saya zero experience, bukan mahasiswa yang pintar dan kawan-kawan. Singkat cerita, pekerjaan pertama saya ini pertama kali dapat duit ya? Iya, Profesional ya? Profesional. Pertama kali dapat duit saya itu menjadi sales motor rokok Surya. Sales rokok. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu gambaran, saya sales usia 25 tahun, bawa motor di belakang ada box. Berarti basic utama sales. Sales jadi. Tapi jauh dari teknikal. Ya udah teknikal jadi. Rokok Bawa motor Supra Revo. Sorry, pertanyaannya kamu orang apa? Enggak rokok saya. Dari zaman kuliah? Dari zaman kuliah saya bukan merokok. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nyoba pun enggak? Jualan rokok? Ya mungkin nggak mau kenal ya mungkin ya? Social smoker lah. Social smoker. Jadi Tapi jualan rokok? Jualan rokok. Jadi itu ya buat teman-teman mungkin sedikit gambaran tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman yang lain. Seorang lulusan sarjana di salah satu universitas terbaik di Indonesia, jadi sales rokok, bawa motor, jualan rokok harganya 5.000 sampai 10.000, dari toko ke toko nawarin panas kena panas, hitam kena hitam, hujan kena hujan itu. Jadi berapa tahun itu? Jadi kebetulan itu cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Bukan karena tidak kuat dalam pekerjaannya, tapi gitu. saya mendapatkan pekerjaan yang secara finansial sedikit lebih baik daripada pekerjaan Referensi itu. atau memang ini? Mendaftar. Mendaftar. Jadi murni karena saya pernah sakit hati masalah referensinya, jadi saya mulai cari murni lah ya. nyari kerjaan. Pekerjaan kedua saya adalah sales rokok di Rokok Sampurna. Sales lagi. Jadi tetap sales dan tetap rokok tapi di Rokok Sampurna. Oke. Itu di Samarinda. Oh, bukan di Balikpapan? Bukan di Balikpapan. Berarti stay ke Samarinda dong? Iya, ngekos di Samarinda. Oke. Berapa lama itu di Sampurna? Di Sampurna itu 2017 sampai 2019, kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun. Oke, 2 Jadi tahun. disitulah saya merantau lagi untuk bekerja meskipun di Samarinda, terima duit yang menurut saya puji Tuhan banyak, bisa ngekos, bisa ngasih ke orang tua, Oke. bisa nabung, ganti handphone. Jadi sedikit cerita Hendra buat teman-teman lain juga. Saya pertama kali kredit handphone itu di pekerjaan sales Sampurna. Saya masih ingat banget, saya kredit handphone iPhone 6 cicilan 12 kali, hilang kemalingan di bulan kedua. Belum sempat itu? Belum sempat Bayarnya iya? Bayarnya iya sampai 12 bulan. Jadi ada masa di mana saya bekerja, saya nyicil handphone 12 kali, terus saya membeli rokok saya karena pada saat itu saya disuruh menghabiskan jualan saya sebagai seorang sales. Jadi saya pulang bawa kurang lebih 20 slot. Jadi kalau secara duit itu kurang lebih 3 jutaan, 4 jutaan. Oke. Itu bawa ke kos, pulang kos sekitar jam 10, pulang kerja, saking capek tertidur. Singkat cerita bangun pagi, kamar kos saya sudah terhambur, 20 slot Sampurna saya sudah hilang, handphone yang saya cicil sudah hilang. Jadi itu pengalaman yang tidak akan saya pernah lupakan. Berarti, waduh, gila ya. Berarti Sampurna tadi itu berjalan mulai ya. Sampurna hampir sekitar 2 tahun. 2 tahun. Nah, setelah dari Sampurna itu, Jadi sempat melanglang buana ke industri yang sama, consumer good namanya. Jadi saya hampir tidak pernah bekerja di bidang service maupun oil and gas company atau engineering. Kenapa saya bilang hampir nggak pernah? Karena saya pernah sekali seumur hidup menerima tawaran bapak saya bekerja di tempat keluarganya di servis. Waktu itu saya disuruh pegang untuk masalah drawingnya. Untuk drawing cubing, drafter, cubing, piping dan kawan-kawan. Ternyata saya nggak kuat. Jadi nggak kuat emang. Aduh, kayaknya udah nggak passionnya di
teknikal. Ya emang senangnya di dunia sales. Jadi karena saya tetap kiblatnya adalah di dunia consumer good, di dunia sales tapi di bagian consumer good. Oke. Dan sekarang kan ini sekarang di mana sekarang? Sekarang ini saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional company. Oke. Berpusat headquarternya itu di Cina. Induk perusahaan kami namanya adalah Yili, Yankee India London India. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu sekalian Ya, nggak apa-apa. memperkenalkan. Yili ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi susu dan turunannya. Oh. Jadi salah satu media partner di AFC Qatar kemarin 2023 di Indonesia masuk dengan merek dagang Joy Day es krim. Joy Day es krim berwarna kuning. Jadi buat teman-teman di belakang sana, kalau nanti ada acara family gathering, acara keluarga Jangan apapun, lupa. pasti hampir 9 dari 10 orang pasti suka sama es krim. Benar. Karena yang satunya mungkin ada pantangan. Betul. Es krim apapun itu sama, tapi kebetulan kalian punya teman yang bekerja di dunia es krim, Bisa berarti. silakan pesan ke saya melayani buat kalian yang ada family gathering, punya family Oke. gathering. Terakhir saya sempat melayani family gatheringnya Trakindo, waktu itu ada di BDI, mereka mengadakan es krim untuk karyawannya. Ya budget kurang lebih 2-3 juta. Oh, udah dikasih tau budgetnya tuh. Yang diprediksi bisa habis lama, ternyata nggak sampai 1 jam ludes. Karena ya itu everyone loves ice cream. Ya. Berarti gini deh, aku kalau dari dengar cerita itu benar-benar nggak ada pekerjaannya tadi kan ya? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Berarti yang di Joy Day ini pekerjaan yang ketiga. Kalau Sebenarnya secara lagi? Kalau secara perusahaan Ke berapa ini? jadi pertama saya di Surya, terus Sempurna, terus ke Wismila, Bismillah. Rokok semua nih. terus ke perusahaan penghasil minuman serbuk Marimas. Oke. Minuman serbuk, itu pabrik di Semarang. Habis dari itu saya pindah ke Nestle. Oke. Habis itu saya kembali ke Sampurna lagi. Oke. Habis itu saya ke industri alkohol, Bir Bintang. Wow. Sempat Bir Bintang? Bir Bintang. Oke. Sempat di Sulawesi, baru ke sini. Berarti perusahaan ke-8 lah. Tapi yang aku bingungin gini loh ya. Betul-betul nggak ada di teknikal semua ya. Nggak ada. Nah gini, oke, berarti gini ya, secara kesimpulannya itu kita ngambil pendidikan itu akhir tujuannya itu bisa sama nggak sih? Maksudnya bisa sejalan gitu sih sebenarnya? Ya, jadi mungkin kondisi idealnya adalah ketika kita belajar, ini mungkin saya analogikan ketika kita belajar mobil, harapannya kita bisa mengendarai mobil. Betul. Idealnya seperti Betul. itu. Tapi ternyata dengan kita mengendarai mobil, kita bisa naik ke supir, jadi truk, bis. ya truk, bis dan apapun. Jadi memang idealnya yang mungkin yang bisa dipetik adalah jangan membatasi diri. Kalau kita belajar yang matematika ya nggak selamanya. Coba. Direktur kita cuci piring. Nggak apa-apa. Oh gini ya, ya. Jadi nggak selamanya bidang yang kita pelajari harus kita kerjakan di kemudian hari. Mungkin menurut saya bukan sebuah pembenaran ya. Iya. Tapi menarik sih, menarik gini loh maksudku apa ya? Nah dari ke-8 ini ya, Lea, yang sangat berkesan menurutmu company yang mana nih yang sangat berkesan ya? Oke. Berkesan tuh dalam artian mau susahnya, mau senangnya, itu gimana itu? Jadi dari semua perusahaan saya pada dasarnya punya poin-poin Iya tersendiri dong, ya. pasti. Pekerjaan pertama saya memberikan saya duit pertama, terus perusahaan pabrik minuman serbuk memberikan pengalaman saya harus jualan sampai ke pasar. Ada beli. Sempet ya? Iya sempat. Di perusahaan susu saya bisa masuk ke instansi pemerintahan. Oke. Tapi mungkin yang sedikit membekas yang memberikan pengalaman yang luar biasa adalah ketika saya bisa berkontribusi di perusahaan alkohol ya. Di alkohol itu Di justru. alkohol. Kenapa? Yang pertama, industri alkohol. Saya punya customer di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari. Jadi punya customer di semua waktu. Oke. Dan juga merantau ke pulau yang nggak ada keluarga sama sekali lagi. Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja begitu. Oh, itu lagi ya? Ya, jadi sayanya orang Batak, nggak tahu Sulawesi. Apa itu Sulawesi juga nggak tahu.
Jadi murni ya udah merantau, buka jalur lah ibaratnya. Gitu. Tapi ya itu deh yang tadi aku bilang ya, dari pembicaraan ini kan semuanya kau kuliah di UGM ngambil jurusan teknik dan ternyata tidak bekerja di tidak sesuai ekspektasi ya dengan pendidikannya. Menurut saya sendiri ya, ini kan aku pengen tahu juga ya gitu kan. Mungkin banyak juga teman-teman yang kuliah di sini akhirnya ke sini. Apalagi sekarang ke sales gitu kan. Ya, yang aku tahu sebagai seorang sales itu nggak mudah loh, nggak mudah ya kan, perjalanannya nggak mudah. Nah, ada nggak kalau kan sekarang yang udah menjalani ya. Menurutnya ini untuk teman-teman sih sharing yang seperti ini tuh dianggap benar atau dianggap memang tujuannya memang bukan ke situ gitu, atau gimana ya? Aku kuliah di teknik, kenapa aku nggak ngambil ke sini gitu? Tapi malah ke food ya kan? Ya itu menurutnya gimana itu? Oke. Jadi aku pengen tahu gitu loh. Jadi ya mungkin orang-orang dulu, orang tua saya bilang ya namanya penyesalan datangnya belakangan lah ya. Betul. Kalau di awal namanya pendaftaran lah ya. Jadi kalau boleh flashback lagi, kalau dikasih kesempatan, pengennya kuliah apa? Mungkin yang tidak terbersit dulu di zaman saya nggak tahu ada jurusan yang namanya ilmu komunikasi atau mungkin hubungan internasional. Betul. Mungkin kalau saya tahu itu mungkin saya akan ngambil ke sana. Ya kenapa? Karena pada dasarnya saya seorang pribadi yang suka berbicara. Betul. Aku lihat sih dari suka berbicara dan suka mencari teman lah. Betul. Tapi bukan berarti jurusan yang saya ambil saya misal enggak. Kenapa? Dengan itu saya tahu ternyata perputaran duit di industri oil and gas seperti ini. Perputaran duit di service company seperti ini. Di manufaktur seperti ini. Jadi kebayang seperti itu. Jadi menurut saya nggak perlu saya sesali. Betul. Jadi dengan sekarang saya kontak, teman saya ada yang di BPJS, ada yang di EPC, ada yang di manufaktur, ada yang di produksi. Wah enak dirinya kan. Betul. Bahkan mungkin mereka ketika lihat kontak, wah ini teman-teman semua di engineering semua. Ini ada Robert nih yang nggak di dunia engineering gitu kan. Jadi ya setidaknya menambah warna buat teman-teman lah. Betul. Berarti ya itulah, aku juga tadi sebenarnya seru ya dengar orangmu itu, karena gini, kalau aku bilang ini melencengnya jauh. Ya benar. Jauh banget dari maksudnya ketergantungannya tuh jauh kalau menurutku. Iya kan? Sampai ya sekarang jadi beda ya sekarang ya. Iya. Posisi beda sekarang ya. Kebetulan dipercaya untuk bisnis development. Betul. Tapi aku juga yakin akademi juga penting. Ya, setuju. Walaupun apapun itu, walaupun tidak sesuai dengan jurusannya, menurutku itu penting. Benar. Ya karena jenjang karir juga kan perlu. Benar. Ya, perlu itu ya, itu sih. Jadi sedikit cerita juga lain. Jadi keluarga besar saya juga lingkungan itu bekerja di industri tambang. Oh, gitu. Kakak saya juga di servis, salah satu perusahaan servis di Balikpapan dulu. Abang ipar di tambang. Jadi emang lingkungan sebenarnya mendukungnya ke arah situ. Cuma ya saya percaya bahwa rezeki bisa berasal dari mana saja. Betul, rezeki pun berasal dari mana. Benar. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut lah, pendidikanmu apapun itu, kita percaya kita semua punya value. Betul. Oke. Kayaknya seru sih, tapi boleh nanti part kedua lagi ya. Siap. Ya karena ini aku jujur menarik sih. Menariknya tuh apa ya? Obrolannya menarik. Kalau bola tadi kan kita udah bicarain ya kan, keresahan gitu kan ya, pokoknya apalah. Karir sampai yang aku sendiri tadi sampai pusing gitu loh, maksudnya pusing kok agak nenceng gitu kan. Tapi ya biar bagaimanapun tetap kita tujuannya kan sama ya, untuk bisa menafkahi keluarga. Benar. Bisa menjadi taraf hidup tuh menjadi lebih bagus. Benar, gitu kan. Intinya sih tetap kerja ya. Benar. Kita berusaha. Oke, Le, terima kasih banyak. Sukses terus, nanti kita podcast ke season kedua ya. Siap. Oke, terima kasih. Buat teman-teman, salam olahraga.